Film ini dimulai di sebuah pulau kecil, di mana kita akan diperkenalkan dengan seorang pengusaha kaya bernama Manuel Alvarez. Dia mengundang seorang penyanyi terkenal bernama Santi untuk menghibur dia di hari ulang tahunnya yang ke-50. Setelah menyanyi, Santi dijamu oleh Manuel, dan mereka berbincang-bincang. Namun, suasana berubah menjadi mencekam ketika seorang pelayan bernama Hakim, tanpa sengaja, menumpahkan anggur ke pakaian Santi. Hakim sudah meminta maaf atas kesalahannya, dan Santi pun tidak marah. Manuel sangat murka dan tega menghabisi Hakim di depan mata Santi. Santi sangat kaget dan takut, karena dia baru menyadari bahwa dia telah masuk ke sarang mafia paling brutal. Sementara itu, di kota Los Angeles, kita akan diperkenalkan dengan seorang polisi bernama Mark dan partnernya yang bernama Phil. Mereka berdua sedang dalam misi menangkap kelompok kartel narkoba yang paling diincar. Saat ini, mereka berdua sedang menunggu dua anggota kartel bernama John dan House untuk mengantar barang haram yang sebelumnya sudah dipesan oleh Mark. Ternyata, Mark dan Phil sengaja menyamar sebagai pembeli untuk menjebak kelompok kartel itu. Akhirnya, John dan House muncul, dan Mark langsung menanyakan barang yang dia pesan. Namun, John menolak memberikan barang itu tanpa melihat uangnya terlebih dahulu. John lantas menyuruh House untuk mengambil uang di mobil Mark sambil memegang senjata. Setelah Phil menunjukkan uang itu kepada House, barulah John mau menunjukkan barang itu kepada Mark. House kesal ketika Phil menyerahkan uang itu dengan cara dilempar ke tanah, sehingga memicu terjadinya baku hantam antara mereka berdua. Sedangkan John dan Mark saling menodongkan senjata. Awalnya, Phil dibanting oleh House berkali-kali. Namun dengan kegigihan dan tekad yang kuat, akhirnya Phil berhasil membalikan keadaan. Lain halnya dengan Mark, yang bisa melumpuhkan John dalam hitungan detik tanpa perlu bersusah payah seperti Phil. Tak lama setelah itu, Mark mendapat kabar buruk bahwa Hakim, pelayan yang dihabisi oleh Manuel, ternyata adalah adiknya. Hakim ditemukan tewas terapung di tepi pantai. Singkat cerita, Mark kembali ke pulau halaman yang sudah dia tinggalkan sejak 7 tahun lalu. Di acara pemakaman adiknya, Mark ditemani oleh ibunya yang tampak sangat terpukul. Mark juga sebenarnya sangat terpukul, namun dia berusaha untuk tetap tegar. Di sana juga hadir Manuel, yang bersikap seolah-olah dia turut berduka atas kematian Hakim. Padahal, sebenarnya dialah pelaku yang membunuh adik Mark. Setelah upacara pemakaman selesai, Mark dan ibunya kembali ke rumah. Di sana, Mark berjanji kepada ibunya bahwa dia akan segera menemukan pelaku dan menuntut balas atas kematian adiknya. Keesokan harinya, Mark menemui Ned, yaitu polisi yang menangani kasus kematian adiknya. Namun, sampai saat ini, Ned masih belum menemukan titik terang mengenai siapa pelaku yang membunuh adik Mark. Akan tetapi, Ned menduga kuat bahwa kematian adik Mark berkaitan dengan kelompok gangster yang menjalankan berbagai bisnis haram di pulau itu. Ned mengatakan bahwa tindak kejahatan di pulau itu semakin meningkat sejak Mark dipindah tugaskan ke Los Angeles. Setelah itu, Mark menemui Akila, mantan istrinya yang seorang guru bela diri. Sebenarnya, mereka berdua masih saling mencintai. Tetapi karena suatu kejadian di masa lalu, mereka terpaksa berpisah. Mark mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan pulau itu sebelum menemukan pelaku dan membalaskan dendamnya. Sama seperti Ned, Akila juga menduga bahwa kematian adik Mark berkaitan dengan kelompok gangster yang dipimpin oleh Manuel Alvarez, seorang pengusaha sukses yang diduga sebagai ketua mafia. Akila menceritakan bahwa hanya dalam rentang waktu 4 tahun, Manuel Alvarez sudah bisa mengendalikan hampir seluruh perekonomian di pulau kecil itu, mulai dari ban, hotel,
hingga perusahaan konstruksi, semuanya dikuasai oleh Manuel. Akila juga sangat yakin bahwa Manuel Alvarez adalah ketua tertinggi yang mengendalikan kelompok gangster di pulau itu. Kemudian, Akila menceritakan bahwa 2 bulan lalu, adik Mark bekerja sebagai bartender di salah satu klub malam milik Manuel. Saat itu juga, Mark mendatangi Manuel Alvarez di kediamannya. Tanpa basa-basi, Mark langsung menginterogasi Manuel mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada adiknya. Manuel menjawab bahwa adik Mark memang bekerja untuknya. Tetapi malam itu dia pulang lebih awal. Manuel mengatakan bahwa adik Mark memiliki pekerjaan sampingan dengan kelompok gangster. Kemudian, Manuel memberikan alamat sebuah bar tempat di mana kelompok gangster kerap menghabiskan waktu. Mark sangat yakin bahwa Manuel Alvarez sedang menyembunyikan sesuatu. Dia memperingatkan Manuel untuk bersiap-siap memindahkan semua bisnisnya keluar dari pulau itu. Karena misi Mark saat ini bukan hanya mencari pelaku, tetapi juga menyelidiki semua jaringan bisnis Manuel. Mendapat ancaman dari Mark, Manuel tidak gentar sedikit pun. Bahkan, dengan santainya, dia menjawab bahwa dia kenal dengan semua petinggi polisi di Los Angeles, wilayah di mana Mark bertugas. Sesaat setelah Mark pergi, Manuel menyuruh tangan kanannya menugaskan kelompok gangster dari utara untuk menghabisi Mark. Di keesokan harinya, Mark menemui Olma, sahabat baiknya. Olma adalah mantan penjahat yang dulu pernah ditolong oleh Mark. Mark datang untuk menanyakan barang yang dulu pernah dia titipkan. Mark membutuhkan barang itu, karena saat ini dia sedang dalam misi berbahaya. Olma mengatakan bahwa barang itu dia kuburkan di sebuah tempat rahasia. Kemudian, Mark pun mengambil barang tersebut, yang ternyata adalah perlengkapan senjata. Di malam harinya, Mark mendatangi bar yang diberitahu oleh Manuel. Namun, kedatangan Mark malah disambut kurang ramah oleh kelompok gangster di sana. Mark mengatakan secara baik-baik bahwa dia datang bukan untuk mencari masalah. Dia hanya ingin mencari info terkait pelaku pembunuh adiknya. Tetapi, kelompok gangster ini tidak bisa diajak bekerja sama. Hingga, dengan terpaksa, Mark memakai cara kekerasan. Alhasil, mereka semua tumbang tergeletak, dan yang tersisa tinggal si ketua. Namun, kurang dari 1 menit, si ketua juga bernasib sama. Setelah diancam akan dihabisi, akhirnya orang ini mau bicara. Dia mengaku tidak mengenal adik Mark, dan kelompoknya hanya ditugaskan untuk menghabisi Mark. Lalu, tiba-tiba, 3 orang dari geng utara muncul menyerang Mark. Beruntungnya, Mark berhasil mengelak dan berusaha melarikan diri. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran yang diwarnai baku tembak. Namun pada akhirnya, mereka kehilangan jejak Mark. Setelah itu, mereka menghubungi Manuel untuk melapor bahwa mereka gagal membunuh Mark. Manuel lantas menugaskan mereka bertiga untuk menculik ibu Mark, untuk memancingnya keluar dari persembunyian. Tapi, ternyata, ibu Mark sudah tidak ada di sana. Salah seorang dari mereka lantas mengambil foto Mark bersama Akila, yang dia curi malam itu di rumah ibu Mark. Ternyata, ibu Mark saat ini berada di rumah Akila. Dari sini, kita tahu bahwa 7 tahun lalu, Akila dan Mark juga pernah kehilangan anak mereka. Mark yang terpukul memutuskan meninggalkan pulau itu dengan bertugas di Los Angeles. Di tempat lain, Ned mendatangi tempat kejadian perkara penembakan yang menewaskan kelompok gangster tadi. Kemudian, dia ditelepon oleh Mark, yang menyuruhnya datang ke rumah ibunya. Sesampainya di sana, Mark mengatakan bahwa malam ini dia dan ibunya nyaris tewas dihabisi oleh kelompok gangster. Dan dia sangat yakin bahwa ini semua adalah ulah pelaku yang membunuh adiknya. Mark meminta Ned untuk membantunya menemukan pelaku. Ned menolak, karena dia tidak setuju dengan cara Mark yang main hakim sendiri. Menanggapi itu, Mark pun bertanya apakah Ned rela pulau yang dibangun oleh nenek moyang mereka diambil alih oleh kelompok gangster dan orang serakah seperti Manuel. Mendengar hal itu, akhirnya Ned sadar dan mau membantu Mark dengan memberikan info terkait alamat seorang penyanyi klub malam bernama Santi. Sehari sebelum adik Mark ditemukan tewas, Santi mendapat undangan untuk menyanyi di pesta di kediaman Manuel, bersamaan dengan adik Mark yang juga bekerja di sana sebagai pelayan. Sementara itu, Manuel Alvarez sangat murka kepada 3 orang gangster utara yang telah gagal membunuh Mark. Akibatnya,
Mereka bertiga pun dihukum dengan dihabisi secara perlahan-lahan. Orang ini berharap diampuni setelah dia memberikan foto Mark bersama Akila yang dia curi malam itu di rumah ibu Mark. Namun, Manuel yang terlanjur murka tetap menghabisinya. Setelah itu, Manuel menugaskan tangan kanannya untuk menghubungi teman spesialnya. Beralih ke Mark, yang saat ini bersama Akila dan ibunya. Tak lama kemudian, Mark menyadari bahwa kelompok geng utusan Manuel mendatangi rumah itu untuk menghabisinya. Dengan bergegas, Mark membawa Akila dan ibunya berlari menuju ke hutan. Sambil membawa senjata, mereka semua adalah teman spesial yang dimaksud oleh Manuel, yaitu kelompok kartel dari Los Angeles yang memang dendam terhadap Mark yang telah menangkap saudara mereka, yaitu John dan House. Di tengah pengejaran, terjadi baku tembak antara Mark dan kelompok kartel tersebut. Di waktu yang sama, Ned mendapat pesan minta tolong yang dikirim oleh Mark. Sesampainya di rumah Akila, Ned beradu tembak dengan kelompok kartel tersebut. Sedangkan Mark dan Akila berhasil membantai sebagian dari mereka. Setelah berhasil memukul mundur mereka semua, Ned lantas menelpon Mark, mengatakan bahwa dia akan mengantar ibunya terlebih dahulu ke tempat perlindungan yang aman. Setelah itu, barulah dia akan bertindak menyusun rencana untuk melakukan penyerangan balik. Di lain sisi, Manuel marah saat mengetahui bahwa Santi telah kabur dari kediamannya. Dia lantas menghabisi anak buahnya yang tidak becus menjaga Santi. Singkat cerita, Mark sampai ke rumah teman lamanya. Di sanalah dia akan menitipkan Akila dan ibunya untuk sementara waktu. Akan tetapi, Akila memaksa ingin ikut membantu, mengingat dia memiliki keterampilan bela diri yang lumayan mumpuni. Sementara itu, Manuel mulai khawatir kalau Santi akan buka mulut. Karena jika hal itu terjadi, maka tamatlah riwayatnya. Ditambah lagi, Mark masih berkeliaran di luar sana, dan sewaktu-waktu bisa saja muncul untuk membantainya. Tangan kanan Manuel mengatakan bahwa dia punya cara untuk mengatasi ini semua, tetapi cara yang akan dia pakai agak sedikit brutal. Manuel tak peduli, yang penting masalah ini harus segera selesai. Akila tak mengerti kenapa Mark tak membiarkan Ned saja yang mengurus masalah ini, apalagi semua bukti kejahatan Manuel sudah ada di tangannya. Mark menjawab bahwa orang seperti Manuel Alvarez tidak semudah itu masuk penjara. Dia pasti akan lolos dari jeratan hukum. Karena orang seperti Manuel sudah pasti memiliki banyak koneksi dengan para petinggi pemerintahan. Mark mengatakan bahwa hanya ada satu cara untuk menghukum Manuel Alvarez, yaitu kematian. Tak lama setelah itu, Ned pun muncul, namun dalam keadaan sekarat. Di saat Mark berusaha meminta keterangan dari Ned, tiba-tiba pasukan Manuel muncul menyerang Mark dan Akila. Namun, sialnya, mereka berhasil menculik Akila. Lalu, sesaat kemudian, Ned pun meninggal. Beruntung, Ned sempat mengatakan bahwa semua bukti kejahatan Manuel telah dia titipkan kepada sang pastor. Di keesokan paginya, Mark mendatangi gereja. Kemudian dia berpidato di depan para jemaat. Dia meminta dukungan semua warga untuk menyingkirkan Manuel Alvarez dan para antek-anteknya yang sudah lama bertindak semena-mena di pulau mereka. Setelah itu, pastor menyerahkan semua bukti kejahatan Manuel kepada Mark. Saat itu juga, Mark mendatangi kantor polisi. Mark memberitahu para petugas perihal Ned yang telah tewas dibantai oleh antek-antek Manuel Alvarez, dan sekarang Mark yang akan menggantikan posisi Ned. Dia meminta dukungan para petugas untuk menyingkirkan Manuel Alvarez. Setelah itu, Mark menilik semua berkas kejahatan Manuel, yang ternyata semua kekayaannya di pulau itu merupakan hasil pencucian uang haram milik kelompok kartel. Sementara itu, Akila yang saat ini disekap di sebuah gedung hotel terbengkalai. Di sana sudah ada Manuel Alvarez yang memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi Akila. Jika waktunya sudah tepat, dua orang anak kecil yang sedang bermain tak jauh dari gedung hotel tersebut tanpa sengaja melihat tangan kanan Manuel. Saat itu juga, mereka berdua melapor kepada Mark. Tak lama kemudian, rekan Mark, yaitu Phil, muncul. Phil mengatakan bahwa saat ini Santi sudah berada di rumah aman. Sebelum nanti akan bersaksi di pengadilan, Phil sengaja datang ke pulau itu untuk membantu Mark. Di malam harinya,
Mark ditelepon oleh Manuel, mengajaknya bertemu di sebuah pabrik gula untuk melakukan pertukaran, yaitu menukar Aquila dan berkas bukti kejahatannya. Kemudian, Mark menelpon Phil, menyuruhnya membentuk tim untuk menyelamatkan Aquila yang disekap di sebuah gedung hotel terbengkalai. Di waktu yang sama, dia akan melakukan pertemuan dengan Manuel. Singkat cerita, keesokan paginya, Phil dan pasukannya mendatangi gedung hotel tersebut. Setelah berhasil membantai seorang penjaga di bawah gedung, Phil segera menuju ke lantai atas. Di sana, dia terlibat baku hantam dengan dua orang anak buah Manuel. Pada akhirnya, Aquila berhasil diselamatkan. Di waktu yang sama, Mark bertemu dengan Manuel dan tangan kanannya. Manuel memaksa Mark untuk menyerahkan bukti tersebut, termasuk alamat persembunyian Santi. Akan tetapi, Mark menolak menuruti perintah Manuel. Manuel yang murka langsung menghubungi anak buahnya untuk membunuh Aquila. Namun, tak ada jawaban karena mereka semua sudah tewas dan Aquila telah berhasil diselamatkan. Tangan kanan Manuel berusaha menembak Mark, namun keadaan malah berbalik. Dialah yang justru tewas ditembak oleh para warga yang berada di pihak Mark. Berada di posisi terjebak, Manuel lantas menantang Mark berduel 1 lawan 1. Sesuai prediksi, Mark dengan mudah dapat membantai Manuel. Setelah Manuel Alvarez tewas, dendam Mark pun terbalaskan. Sekarang, pulau itu sudah kembali aman dari gangguan kelompok gangster. Di akhir film, terlihat Mark dan Aquila memutuskan untuk kembali hidup bersama. Mark mengatakan bahwa dia akan mengabdi untuk menjaga keamanan di pulau itu. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Semoga kalian suka dan terhibur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.